Analisa teknikal. Dalam melihat pergerakan nilai harga suatu saham, seringnya menggunakan grafik ataupun chart. Dengan menggunakan hal tersebut, kita bisa melihat pergerakan harga saham sesuai pada periode waktu yang kita inginkan. Jadi, investor akan menggunakan periode waktu yang disesuaikan dengan target trading plan-nya. Bisa menitan, harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Kalau teman-teman mencari mengenai analisa teknikal, pasti akan muncul yang berkaitan dengan trend, chart, volume, support, dan resisten. Apa aja sih itu semua? Yuk kita bahas lebih lanjut biar nggak salah langkah lagi. Check this out. Trend. Ini adalah kecenderungan pergerakan harga saham dalam periode waktu tertentu. Sebagai contoh, di sini yang awal ini termasuk trennya uptrend. Lalu di periode selanjutnya dengan time frame yang sedikit lebih panjang, nah di sini kita melihat bahwa terjadi tren downtrend. Akan tetapi jika kita perluas view-nya, akan terlihat tren sideways. Teman-teman juga bisa cek video belajar investasi saham, series saham bagi pemula di video yang berjudul istilah-istilah saham. Chart dan volume. Selain tren, untuk melihat pergerakan harga saham juga bisa menggunakan chart. Nah, jenis-jenis chart sendiri ada berbagai macam. Yang pertama ada line chart. Dari namanya sudah terlihat jelas bahwa ini chart dalam bentuk garis. Lalu ada bar chart. Ini chart dalam bentuk bar. Dan selanjutnya candlestick. Mungkin ini yang sering digunakan oleh investor ataupun trader. Volume. Nah, ini yang sering sekali saya sebutkan. Ini bisa mengidentifikasi tingkat likuiditas saham tersebut, seberapa fluktuatif instrumen tersebut diperjualbelikan oleh pelaku pasar. Dengan memperhatikan chart dan volume, maka investor ataupun trader akan menemukan berbagai pola sama yang selalu terjadi dalam setiap perdagangan dalam instrumen finansial tersebut. Line chart. Grafik saham ini cenderung lebih sering digunakan untuk pergerakan harga saham harian atau dari hari ke hari. Untuk line chart sendiri hanya menunjukkan harga penutupan harga saham. Tidak ada harga pembukaan, tertinggi atau terendah dalam periode tertentu. Lantas kelebihan dan kekurangannya apa sih? Untuk kelebihannya sendiri bisa memproyeksi level support dan resisten, mempermudah keputusan trading, simple, dan dasar untuk membaca grafik suatu saham. Kekurangannya, informasi line chart tidak cukup untuk membantu strategi trading. Perlu informasi harga saham yang lebih rinci karena di sini tidak ada harga opening, harga tertinggi ataupun harga terendahnya. Bar chart. Nah, menurut saya ini salah satu bentuk chart yang lengkap yang perlu atau bisa dikatakan bisa digunakan oleh trader maupun investor. Karena setiap bar atau batangnya sendiri menunjukkan
harga pembukaan atau opening, harga tertinggi atau high, harga terendah atau low, dan harga penutupan atau closing sendiri. Maka dari itu bar chart sering juga disebut grafik OHLC. Kelebihan sendiri dari bar chart adalah informasi harga lebih lengkap, yaitu ada opening, high, low, dan close. Membantu trader menganalisis tren. Sedangkan kekurangannya butuh waktu lebih lama dan sekilas susah membedakan pasar sedang turun atau naik. Candlestick chart. Nah, ini komponennya hampir mirip dengan bar chart itu sendiri. Bagaimana sih cara membaca candlestick itu? Nah, di sini bisa menjadi ilustrasi buat teman-teman. Ada candlestick bentuk hijau dan merah. Jikalau hijau berarti menunjukkan harga close itu lebih besar daripada opening. Sedangkan candlestick merah di sini menunjukkan harga close lebih rendah dibandingkan harga opening. Kelebihan dari candlestick sendiri adalah membantu perkiraan arah pergerakan harga saham jangka pendek. Candlestick lebih visual dibandingkan bar chart, memiliki berbagai pola candlestick yang bisa dipakai untuk proyeksi harga saham dengan tingkat akurasi tinggi, dan lebih mudah membedakan kenaikan dan penurunan harga saham dari warnanya. Sedangkan kekurangannya hanya cocok untuk investasi jangka pendek. Pola candlestick saham terdiri ratusan pola bisa membuat trader bingung. Support dan resisten. Resisten adalah titik harga atas. Support adalah titik harga bawah, di mana pada level tersebut penurunan harga suatu saham memiliki probabilitas lebih besar untuk tertahan dan memiliki potensi besar untuk berbalik naik atau rebound. Di mana pada level tersebut kenaikan harga suatu saham memiliki probabilitas besar untuk tertahan dan memiliki potensi besar untuk berbalik turun atau koreksi. Ada banyak cara untuk menentukan level support dan resisten. Bisa menggunakan Fibonacci retracement, moving average, trendline, atau pivot point. Kunci keberhasilan investasi saham adalah di analisa fundamental maupun teknikalnya. Jadi dengan menggabungkan dua analisa ini harapannya akan mendapatkan keuntungan maksimal dari investasi saham. Pusing ya? Itu tadi grafik yang bisa digunakan dalam analisa teknikal. Nanti akan kita bahas lebih detail, tonton terus seputar saham bagi pemula. Tentunya di YouTube Belajar Investasi Saham. See you on the next video.